Halo, Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan mengupdate sedikit tentang PSM Makassar, di mana PSM Makassar di pekan ketiga ini untuk sementara berhasil memuncaki klasmen Liga 1 setelah berhasil mendapatkan 3 kemenangan beruntun, di mana di pertandingan pertama PSM Makassar berhasil mengalahkan Persis Solo, di pertandingan kedua PSM Makassar berhasil mengalahkan PSBS Biak, di pertandingan ketiga PSM Makassar berhasil mengalahkan Dewa United. Ya, dengan 3 kemenangan inilah PSM Makassar untuk sementara berada di puncak klasmen. Tapi saya berharap anak-anak asuh dari Coach Bernardo Tavares tidak berpuas diri, tidak jemawa, tidak tinggi hati, karena masih banyak ujian-ujian yang akan datang di sisa musim ini. Banyak pertandingan yang menunggu PSM Makassar. Jadi stay humble, tetap rendah hati, fokus ke pertandingan-pertandingan berikutnya. Apalagi di pekan keempat nanti PSM Makassar akan menghadapi juara bertahan di musim ini, yaitu Persib Bandung. Ya, kalau kita melihat pertandingan demi pertandingan yang udah dilewati oleh PSM Makassar, siapa menyangka PSM Makassar bisa mendapatkan 3 kemenangan beruntun, teman-teman. Apalagi kalau kita melihat persiapan dari PSM Makassar, ya mulai dari ditinggal oleh pemain-pemainnya, pemain-pemain andalannya seperti Yakob, Yance, Enzo Nambu, begitupun dengan Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, banyak pemain-pemain yang pergi dari PSM Makassar sebelum liga dimulai. Tapi PSM Makassar juga banyak mendatangkan pemain-pemain baru, dan siapa juga yang menyangka pemain-pemain baru PSM Makassar, baik pemain lokal, pemain asing, bisa secepat ini langsung kompak, langsung tune in untuk bermain bersama PSM Makassar. Dan sampai pekan ketiga ini pemain-pemain lama, pemain-pemain baru PSM Makassar membuktikan diri mampu mendapatkan 3 kemenangan beruntun, teman-teman. Ya, siapa yang menyangka kepergian dari Yakob Sayuri? Saya sering bertanya-tanya apakah kita akan kangen nanti dengan aksi-aksi Yakob atau Yance Sayuri di PSM Makassar. Tapi ternyata pengganti yang datang, pemain baru yang datang bisa menggantikan peran yang ditinggalkan oleh Yakob atau Yance Sayuri. Begitupun peran dari Saprudin Tahar yang saat ini ditempati oleh Sahrul Lansinari. Lansinari juga berhasil memerankan perannya sebagai pemain baru yang dibeli oleh PSM Makassar di musim ini. Seakan-akan kita tidak kangen dengan pemain-pemain yang pergi dari PSM Makassar, meskipun pemain-pemain tersebut ya tentunya banyak juga berjasa bersama PSM Makassar. Tapi secara permainan ya pemain-pemain baru yang datang membuat kita sedikit lega melihat permainannya sampai pekan ketiga ini, teman-teman. Di lini tengah yang ditinggal oleh Kenzo Nambu, saya juga pernah bertanya apakah pembelian pemain PSM Makassar di musim ini, khususnya di lini tengah yang akan menggantikan peran dari Kenzo Nambu, bisa sesukses Kenzo Nambu. Ternyata iya, kita udah melihat Latir Pal bermain cukup bagus juga di lini tengah PSM Makassar. Begitupun dengan Daisuke Sakai yang kemarin berhasil mencetakkan gol pertamanya dan mengeluarkan jurusnya setelah mencetak gol. Itu juga pembelian yang cukup sukses menurut saya. Di lini depan yang ditinggal Everton Nascimento atau tandem dari Adilson Silva, yaitu Nerming Haljaita, di 3 pertandingan di awal liga ini di Liga 1 berhasil mendapatkan 3 man of the match dan berhasil mencetakkan 4 gol sejauh ini, teman-teman. Dan tentunya saya berharap Nerming Haljaita terus bisa menciptakan gol demi gol di pertandingan-pertandingan berikutnya, sekaligus membuat persaingan pencetak gol terbanyak di musim ini semakin meriah untuk Nerming Haljaita, teman-teman. Itu harapan saya, karena saya mungkin bukan cuma saya aja yang bertanya-tanya apakah PSM Makassar mampu bersaing untuk papan atas di musim ini setelah melihat banyak pemain andalan yang pergi. Apalagi ketika awal-awal saya juga mendengar berita bahwa PSM Makassar ditarget untuk bersaing di papan atas. Wow, saya bilang ini target yang cukup gila nih kalau
manajemen dari PSM Makassar menargetkan PSM Makassar untuk bersaing di papan atas. Sementara kalau kita melihat hampir separuh pemain PSM Makassar pergi dan hampir separuh juga pemain baru yang datang ke PSM Makassar. Tapi Coach Bernardo Tavares lagi-lagi membuktikan magic-nya di 3 pertandingan ini, dan kita melihat PSM Makassar berhasil mendapatkan 3 kemenangan beruntun, teman-teman. Itu saya mengatakan di video sebelumnya, angkat topi atau hormat terhadap Coach Bernardo Tavares karena berhasil meramu skuad baru PSM Makassar dengan hasil-hasil yang positif. Semoga konsistensi dari PSM Makassar terus bertahan, semoga hasil-hasil positif ini terus bertahan di pertandingan-pertandingan berikutnya, sehingga PSM Makassar bisa meraih hasil tertinggi di musim ini, teman-teman. Saya tidak ingin mengatakan bahwa PSM Makassar tidak akan juara di musim ini, tapi ya kita akan melihat sejauh mana PSM Makassar akan melaju di musim ini, karena ini baru awal liga. Tentunya 3 kemenangan beruntun ini akan semakin menambah mentalitas pemain-pemain PSM Makassar, akan semakin menambah kekompakan pemain-pemain PSM Makassar. Tapi dengan hasil-hasil yang ia raih di musim ini di 3 pertandingan ini, tentunya masih ada juga PR yang harus dikerjakan Coach Bernardo Tavares untuk terus membuat timnya semakin berkembang, semakin meningkat. Kita melihat kemarin di pertandingan melawan Dewa United dan di pertandingan-pertandingan sebelumnya juga PSM Makassar masih kurang dalam hal akurasi passing, teman-teman. Itu juga yang harus ditingkatkan oleh Coach Bernardo Tavares di dalam skuadnya untuk terus bisa bersaing dengan tim-tim yang memang akan menjadi calon-calon juara di musim ini. Terus akurasi shot on targetnya, teman-teman. Karena kalau kita berkaca di pertandingan melawan Dewa United, PSM Makassar kalau tidak salah total tembakan yang ia lepaskan yaitu 19 tembakan, tapi hanya 5 yang mampu mengarah ke gawang, dan ada 3 gol yang mampu dilesatkan di pertandingan ini. Artinya PSM Makassar masih harus meningkatkan akurasi syutingnya, teman-teman. Karena dari 19 percobaan hanya 5 yang mampu mengarah ke gawang dan ada 3 gol yang mampu dilesatkan di pertandingan ini. Cukup bagus, tapi tentunya masih perlu ditingkatkan. Karena kalau PSM Makassar mampu memaksimalkan peluang yang ia miliki di pertandingan kemarin, ya bukan tidak mungkin PSM Makassar bisa mencetakkan lebih dari 3 gol sampai di akhir pertandingan. Sekalipun kalau kita melihat possession ball PSM Makassar, saya melihat di babak pertama PSM Makassar hanya mampu mengantongi possession ball sebanyak 33% kalau tidak salah. Dan di total 90 menit PSM Makassar hanya mendapatkan 29% dari possession ball, teman-teman. Dewa United 71%. Ini cukup tinggi posisi ball yang dimiliki oleh Dewa United, sementara PSM Makassar sangat rendah, tapi secara efektivitas, secara peluang PSM Makassar jauh lebih bagus dibanding Dewa United. Dan terkadang hasil pertandingan tidak mencerminkan dengan permainan di atas lapangan, teman-teman. Yang penting siapa yang mencetak banyak gol itu yang akan memenangkan pertandingan, bukan yang banyak mendapatkan penguasaan bola belum tentu mendapatkan kemenangan di akhir pertandingan. Tapi kita juga ingin melihat PSM Makassar bermain baik dan memenangkan pertandingan, tentunya itu akan jauh lebih bagus. Tapi kalau memang hasilnya seperti ini, melawan tim-tim yang jauh lebih bagus dan PSM Makassar harus banyak menunggu bola, itu juga tidak apa-apa. Yang penting efektivitas gol dari anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares ya harus lebih baik dari lawan-lawannya, dan itu yang membuat PSM Makassar sejauh ini mampu memenangkan pertandingan. Sekaligus saya ingin mengatakan yang terakhir untuk supporter PSM Makassar, ya berjuanglah bersama PSM Makassar, berikanlah dukungan, karena itu yang selalu diminta oleh Coach Bernardo Tavares. Dia ingin supporter dari PSM Makassar terus memberikan dukungan kepada anak-anak asuhnya di musim ini. Apalagi
tim ini udah memperlihatkan 3 kemenangan beruntun, ya itu sedikit membungkam tentunya yang orang-orang pesimis, termasuk saya sih sebenarnya. Karena memang saya mengatakan saya ingin melihat 3 pertandingan PSM Makassar. Kalau PSM Makassar berhasil mendapatkan hasil-hasil positif dan permainannya juga positif di 3 pertandingan, ya mungkin saya udah bisa berprediksi bahwa PSM Makassar akan jauh lebih baik di musim ini dibanding musim sebelumnya, teman-teman. Tapi kalau untuk menjadi juara, ya kita akan melihat lagi dulu di beberapa pertandingan lagi. Kalau PSM Makassar terus konsisten dengan hasil positif yang ia raih di pertandingan-pertandingan berikutnya, ya kita baru bisa mengatakan PSM Makassar adalah calon juara di musim ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.